Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada halaman 520 surat Ali Imran ayat 55, halaman 520. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Idz qala Allahu ya Isa, nalikane dawuh sapa Allah, ya Isa, hei Isa, inni mutawaffika, setuhune ingsun mutawaffika iku wis nyampeake ingsun, wa rafi'uka lan ingsun wis ngangkat ka ing sira ilayya maring ingsun, wa mutahhiruka lan ingsun lan wis disucikake sira minal ladzina kafaru saking wong-wong kang padha kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka lan wis ndadekake ingsun Allah ing marang wong-wong kang attabauka ngikuti ing sira, melu ing sira, fauqal ladzina kafaru ing atase wong-wong kang padha kafir, ila yaumil qiyamati nganti tumeka dina kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, banjur maring ingsun Allah marji'ukum sira kabeh panggonan bali, fahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun, mongko ingsun Allah bakal ngukumi ing antarané sira kabeh fima kuntum fihi tahtalifun, ing dalem barang kang ana sira kabeh ing dalem barang mau tahtalifun, padha beda pendapat, padha pasulayan. Pasulayan itu suloyo, berbeda pendapat. Orang-orang Nasrani berpendapat bahwa Nabi Isa itu meninggal, wafat di salib, karena pada malam terakhir. Jadi kalau di kalangan saudara-saudara kita Nasrani itu ada lukisan yang sangat terkenal, kalau tidak salah itu Michelangelo. Ya, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tur ke Itali, ke Roma, mampir ke Vatikan, itu pusatnya gereja Katolik seluruh dunia. Sekarang itu dipimpin oleh Paus, bukan ikan paus ya, Paus ini Pope, pemimpin tertinggi Katolik. Sekarang namanya Pope the 14th, Paus Leo yang ke-14. Ini
agama Kristen Katolik itu umumnya di Eropa atau di Amerika Latin yang besar ya. Kalau di Amerika itu Protestan, Kristennya Protestan. Tapi Paus Leo ini paus yang lahir di Amerika, orang Amerika. Jadi di Amerika itu Katolik itu di antara sekian banyak agama ya, yang paling besar Kristen, Protestan. Katolik itu 21%. Presiden-presiden Amerika itu Protestan. Sekarang Pak Donald Bebek ini Protestan. Protestan abangan ya, tidak pernah ke gereja. Tapi karena perang melawan Iran terus ngundang kiai-kiainya gereja Katolik ke Gedung Putih, kemudian istighosah ya, doa bersama. Donald Trump ini ke gereja hanya waktu Pilpres, waktu kampanye. Mungkin banyak ditiru di sini ya. Kalau nyumbang masjid atau ke masjid waktunya kampanye. Ada yang nyumbang karpet, ya. Kalau kalah diminta lagi. Ada nggak itu ya? Sudah nyumbang karpet ke masjid, tapi suaranya nggak dapat dari situ. Karpetnya diminta lagi. Mungkin ini niru Pak Donald Trump. Donald Trump itu ke gereja di depan Gedung Putih itu membawa Injil ya, Bible ya, dibuat selfie saja, dibuat selfie kemudian diupload ke media sosial. Nah, dia dipilih oleh orang-orang Kristen Protestan. Itu hampir 80% itu memilih Donald Trump di Pilpres kemarin. Karena memang Kristen Protestan di Amerika itu sangat-sangat kuat. Disebut sebagai evangelical Christian, evangelical itu evangelis. Mereka sangat militan. Jadi jangan dikira di Amerika itu kalau Pilpres atau Pileg itu faktor agama tidak dimainkan, salah besar. Di Amerika itu justru faktor agama itu sangat-sangat dominan dalam Pilpres, pemilihan presiden. Karena apa? Karena di sana orang-orang Kristen Protestan itu mempunyai satu organisasi yang sangat kuat dan mereka umumnya mendukung Partai Republik. Jadi di Amerika itu hanya ada dua partai, Partai Demokrat sama Partai Republik. Partai Demokrat ada cabangnya di Indonesia ya, bukan. Itu Pak SBY bikin sendiri. Partai Demokratnya Pak SBY. Berlambang Mercy, Mercedes. Nah, di Amerika Demokrat lawan Republik. Partai Republik itu disebut sebagai partai konservatif. Konservatif artinya kuno, mempertahankan tradisi. Partai Demokrat lebih liberal, liberal itu bebas. Makanya Partai Demokrat itu apa? Pro LGBT. Itu ya, dia pro. Kemudian dia pro aborsi, pengukuran kandungan. Dia bebas menerima imigran dari mana saja. Partai Demokrat lebih terbuka terhadap multikulturalisme, orang kulit hitam, orang imigran dari berbagai macam negara, itu diakomodasi, diterima oleh orang-orang Demokrat. Tapi kalau Partai Republik itu konservatif, artinya kuno, dia mempertahankan tradisi. Ini partainya orang-orang kulit putih dan orang-orang kaya. Donald Trump ini orang kaya raya ya, punya Trump Tower, punya lapangan golf, Mar-a-Lago, besar sekali di Florida, sampai buka cabang di
Jakarta. Punya Donald Trump itu punya lapangan golf di Jakarta. Makanya Presiden Prabowo ketemu Donald Trump bilang, "Can I meet Eric please? He's such a good boy," katanya kan. Ternyata terekam itu, dibuat guyonan di Amerika, stand up comedy. Katanya ini ada presiden dari negara namanya Indonesia kepingin ketemu Eric Trump, itu anaknya Donald Trump. Nah, Paus Leo ke-14 ini mengecam perangnya Donald Trump melawan Iran ini. Dari Vatikan, Paus Leo mengkritik perang yang atas nama agama. Donald Trump dan Menteri Pertahanannya namanya Pete Hegseth itu sengaja menjadikan perang melawan Iran ini perang agama. Pete Hegseth ini Menteri Pertahanan, tapi Kementerian Pertahanan di sana namanya Pentagon. Itu diubah sama Pete ini menjadi Kementerian Perang, ya, Secretary of War. Di Amerika itu menteri itu bahasa Inggris Amerikanya secretary namanya, sekretaris. Jadi nggak ada minister, nggak ada minister itu nggak ada di Amerika. Minister itu menteri itu biasanya dipakai di Inggris atau Australia. Kalau di Amerika makanya jangan keliru, Secretary of State. Nah ini agak aneh, Secretary of State, Menteri Luar Negeri, itu disebut Secretary of State. State itu artinya kan negara, tetapi ini artinya Menteri Luar Negeri. Jadi kalau baca media, kalau Secretary itu kalau di bahasa Inggris, versi Amerika artinya menteri. Nah dijadikan perang ini perang agama antara orang Islam melawan Nasrani, termasuk Yahudi di situ. Makanya Menteri Pertahanan ini mengadakan kebaktian rutin di Pentagon. Ini melanggar prinsip yang paling utama. Di Amerika itu negara yang didirikan atas prinsip sekuler, tidak berdasarkan agama. Sampai di sana itu sekolah-sekolah negeri tidak boleh memberi pelajaran agama. Tidak boleh. Dilarang memang oleh konstitusinya, oleh undang-undangnya. Nggak boleh sekolah negeri istilahnya ya, sekolah yang dibiayai pemerintah itu mengajarkan ada pelajaran agama, nggak boleh. Nah tetapi ini Donald Trump sama Pete Hegseth ini sengaja menjadikan perang ini sebagai perang agama. Itulah yang kemudian dikecam oleh Paus Leo ke-14 ini. Tidak boleh menghancurkan negara lain kemudian mencari justifikasi dalam agama. Akhirnya Donald Trump memusuhi Paus Leo ini. Donald Trump mengatakan, saya tidak suka kepada Paus Leo 14. Saya bukan penggemarnya. Dia pemimpin yang lemah, tidak berani melawan negara-negara teroris. Begitulah ya Pak Donald Trump. Nah orang-orang Nasrani ini punya keyakinan yang sama, meskipun beda. Kalau kita melihat perbedaan Katolik dan dengan Kristen Protestan itu sangat-sangat besar. Kita yang orang Islam dari luar kurang begitu paham, menganggap podo ae ya, Kristen sama Katolik itu beda jauh. Ya, di antara mereka perbedaannya sangat-sangat jauh. Itu karena perang Kristen lawan Katolik ini di Eropa itu perang puluhan tahun, itu saling bunuh, saling menghancurkan. Jadi kalau disebut orang Islam suka perang, enggak juga, sama saja. Di sana juga banyak yang terjadi pembunuhan, persekusi, orang dibakar hidup-hidup, digantung, macam-macam siksaan. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu dibunuh pada Last Supper, jamuan makan terakhir, jamuan makan malam terakhir bersama 12 atau berapa itu murid-muridnya. Kemudian
ada yang membocorkan menjadi spy begitu ya kepada tentara Romawi. Maka kemudian tempat jamuan makan malam itu dikepung. Kemudian tentara Romawi menerobos masuk dan menangkap Nabi Isa. Itu keyakinan mereka. Tapi kita tidak punya keyakinan yang demikian. Menurut mereka Nabi Isa ditangkap, kemudian dikeler ya, digiring menuju bukit Golgota dengan memanggul kayu salib, kemudian kepalanya diberi duri, mahkota dari duri, kemudian disalib di bukit Golgota. Kita umat Islam meyakini Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pada detik terakhir. Kemudian di tempat Nabi Isa itu duduklah yang disebut Judas Iskariot itu, muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Dialah yang ditangkap dan kemudian disalib. Karena pasukan Romawi sendiri dan orang-orang yang menjadi murid Nabi Isa itu tidak yakin bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Mereka sendiri orang Romawi tidak yakin. Di Al-Quran disebutkan walakin syubbihalahum, tetapi Allah menyerupakan orang lain seperti Nabi Isa. Dan disebutkan juga di ayat itu, dan mereka tidak menyalib membunuh Nabi Isa di tiang salib secara yakin. Mereka tidak benar-benar yakin. Maka di ayat ini disebutkan Allah berfirman kepada Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Sesungguhnya aku Allah mutawaffika. Mutawaffika itu dari kata sama dengan kata wafat. Ya, jadi saya punya banyak teman di daerah Ampel sana, karena saya dulu waktu SMA kerja jaga toko di Jalan Sasak. Saya kalau ngomong-ngomong dengan orang Ampel, ngomong-ngomong bahasa Arab Ampelan itu. Saya di WA dibilang ada sohib kita yang tuwafa. Maksudnya ada teman kita yang meninggal dunia. Tuwafa. Tuwafa itu diwafatkan. Tapi akar kata ini sama dengan diangkat, disempurnakan, disampaikan. Maka di ayat ini mutawaffika diartikan sesungguhnya aku menyempurnakan membawa engkau kepadaku. Wa rafi'uka, dan aku mengangkat engkau. Diangkatlah Nabi Isa itu kepadaku, kepada Allah. Wa mutahhiruka, dan disucikan dari orang-orang yang kafir, dan dijadikan para pengikut Nabi Isa, maksudnya pengikut yang iman betul, itu orang-orang yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang kafir sampai dengan hari kiamat. Kemudian kepada Allah kita semua, maksudnya semua manusia akan kembali, dan kita akan dihukumi oleh Allah terhadap apa yang kita perselisihkan di dunia ini. Perselisihan mengenai Nabi Isa ini akan terjadi terus-menerus sampai dengan hari kiamat. Ini sudah eksplisit dan implisit di ayat ini. Karena nanti fahkum bainakum fima kuntum fi takhtalifun itu adalah ila yaumil kiamah. Perbedaan, perselisihan, beda pendapat ini akan terus terjadi sampai dengan hari kiamat. Kita lanjutkan ayat 56. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mongko dene wong-wong kang padha kufur, fa u'adzibuhum mongko yakti bakal nyiksa temen ingsun marang orang wong-wong kang kafir, adzaban syadida iku siksa kang nemen fit dunya wal akhirah, ing donya lan ing akhirat. Wa ma lahum min nasirin, lan ora ana kanggo wong-wong kafir mau saking wong-wong kang nguwehi pitulungan. Orang-orang kafir di sini
diancam oleh Allah, azabnya, siksanya itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan diberi perskot. Adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Jadi kita tidak usah iri kepada orang-orang kafir, enak gak sembahyang tapi sugih, ya enak gak tahu poso tapi sugih, uripe enak nduk donya. Tidak, di dunia mereka sudah diberi persekot oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa yang syadid, siksa yang pedih. Ini janjinya Allah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Kita aja yang manusia ini tidak melihat penderitaan siksa yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu penolong, tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Kita semua juga tidak ada yang bisa menolong kecuali amal kita, iman kita, ketakwaan kita. Itu yang nanti bisa menolong kita. Wa amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Ini lagi ya, bahwa di atas tadi mutawaffika itu tidak berarti mematikan dalam artian mencabut nyawanya, bukan, tetapi menyampaikan, menyempurnakan tuwafa tadi. Ketika kita tidur, coba kita lihat doa kita, bismika Allahumma wada'tu janbi wa bismika amutu wa ahya. Jangan dibalik ya, bismika ahya wa amut, jangan dimatikan dulu baru dihidupkan. Nanti kalau kebalik, kita dihidupkan kemudian dimatikan, turu gak balik. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi tidur kita itu dimatikan oleh Allah. Jadi kalau disebut diwafatkan, tidak berarti mati dalam artian meninggal, umurnya habis kemudian tidak bisa bangun lagi. Karena jelas tidur kita itu adalah dimatikan oleh Allah dengan menyebut namamu, amutu, aku dimatikan, wa ahya, dan aku dihidupkan kembali. Orang yang tidur, rohnya, nyawanya diambil oleh Allah. Kemudian ketika kita bangun, dikembalikan oleh Allah. Tetapi banyak terjadi tidur bablas. Karena tadi itu ketika tidur, rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikembalikan. Makanya berangkat tidur itu kita disunahkan untuk kalau bisa suci, dalam keadaan suci, wudhu, doa pasti. Kalau tidak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil sama Tabarok, As-Sajdah sama Al-Mulk. Wah, dawa itu ya, panjang, tapi kalau yang hafal ya cepat, pendek, nggak sampai 10 menit ya. Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah itu tidak sampai, sama Tabarok, Al-Mulk 10 menit. Kalau tidak, baca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, muta'awwidan. 3 ayat, 3 surat itu dibaca. Yang hafal ayat kursi, baca ayat kursi. Baru kemudian baca doa. Karena tadi itu resikonya sangat-sangat besar. Nyawa kita, roh kita diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur dan kemudian dikembalikan ketika kita bangun. Jadi kita lanjutkan, wa ammal ladzina amanu, mongko dene wong kang padha iman, wa amilus solihati, lan ngelakoni kelakuan kang becik, fa yuwaffihim ujurahum, mongko ingsun bakal nyampeake, nyempurnaake ujurahum, apa pira-pira ganjarane wong kang iman. Perhatikan, yuwaffa, yuwaffi, mutawaffi, itu akar katanya sama dengan tadi kata wafat. Jadi sekali lagi ini menegaskan, mutawaffika itu artinya adalah menyempurnakan.
Wallahu la yuhibbul zalimin. Lan utawi Allah la yuhibbu iku ora seneng sapa Allah al-zalimin maring wong-wong kang kaningaya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Kang kaya mengkono natluhu ingsun Allah wis nyampeake nyeritakake maring sira maring Muhammad maring sira ing atase sira Muhammad minal ayati saking pira-pira tanda wal dzikril hakim lan pengiling kang bijaksana. Kita lanjutkan ke halaman 524 ayat 60. Halaman 524. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kum fayakun. Setuhune masalah Nabi Isa yang sanding Allah Subhanahu wa taala kamathali Adam iku kaya contone Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Allah ndadekake maring Isa lan Adam min turabin saking lemah, saking linet debu, tanah liat. Tsumma qala lahu banjur ngendika sapa Allah lahu maring turab mau kun fayakun dadiya mongko dadi. Jadi masalahnya bisa ini ndak heran, bukan sesuatu yang ganjil karena sama dengan masalah Nabi Adam. Nabi Isa masih ada ibunya, lahir dari manusia, Siti Maryam. Nabi Adam, apakah kita tidak percaya akan keberadaan Nabi Adam? Ya, makanya balik lagi nih, Pak Darwin itu, Charles Darwin itu punya teori namanya teori evolusi. Menungso itu turunannya ketek, turunannya bedes. Nah sudah, biar kalau dia percaya tidak apa-apa. Kita kan tidak percaya. Sing percaya teori Darwin berarti dia percaya bahwa turunannya ketek, ya, turunannya monyet. Nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan. Wah ini terbukti teori evolusi ini ilmiah, ya, bukti-bukti jelas bahwa manusia itu adalah keturunan makoa. Ya. Ingat dulu ya di kebun binatang itu ada makoa. Wis gak apa-apa, wis gak usah debat, ngapain debat? Nek kon percaya berarti awakmu turunannya ketek, turunannya bedes gitu aja. Ya. Nah, tadi balik lagi di Amerika terutama tadi ya, kenapa tambahan aja, kenapa sekolah negeri itu tidak boleh mengajarkan agama, termasuk nggak boleh mengajarkan teori evolusi ini karena tukaran orang. Ada evolusionis sama kreasionis. Kalau kita percaya pada kreasionis, bahwa kita diciptakan, Nabi Adam itu ya beleger menjadi manusia di surga, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kok ketek, ya? Pak Darwin itu, ya dia melihat, oh menungso ini bagaimana coba ya, kok bisa jadi ada dunia seisinya ini, kok dari satu air kemudian ada makhluk bersel tunggal kok jadi menungso sakmene kae, kok tidak percaya bahwa ada Tuhan Allah yang menciptakan ini. Begitu itu percaya semua, pada percaya teori evolusi kan sampai sekarang masih diyakini oleh orang-orang. Bagaimana kok ketek bisa menjadi manusia? Ya katanya dulu di Afrika itu ketek-ketek itu pada pedangkringan di pohon-pohon kan gitu ya. Lama-lama pohon-pohon di Afrika itu kena bencana alam, tumbang semua, habis. Jadi kemudian Afrika menjadi padang pasir luas. Lah ketek-ketek ini karena pohon-pohonnya hilang habis, jadi
tanah, di daratan, di tanah gini. Mergo nek nduk wit-witan iku pencolot-pencolot, di tanah dia akhirnya belajar berjalan. Nah, ini teori yang ngarang-ngarang ini. Berjalan-jalan terus jadi jalan, jadi gede, jadi detek-detek, terus jadi menungso katanya. Loh gini kok dipercaya bagaimana coba? Akhirnya kemudian dari menungso dari Afrika itu kemudian menyebar kemana-mana. Maka teorinya namanya out of Africa. Berasal dari Afrika. Menungso sak donya ini berasal dari Afrika, asalnya kethek ndok wit-witan, wit-witane entek, terus ketheke belajar mlaku, ketheke mau belajar mlaku dadi menungso nyebar termasuk nang Masjid Nurul Iman. Jadi dhewe iki turunane kethek. Ya. Fadlizon Menteri Kebudayaan, oh ndak out of Afrika, out of Nusantara. Kalau Fadli percaya teori out of Afrika, out of Nusantara, berarti ya turunannya kethek. Ndak, kita percaya bahwa ini Nabi Adam, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah SWT menciptakan min turabin, dari tanah liat. Kemudian kun fayakun, jadilah maka jadi. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, utawi barang kang bener iku mir rabbika saking pangeranira fala takun mongko aja ana sira kabeh minal mumtarin saking bagene wong-wong kang padha mamang ragu-ragu. Sudah jangan ragu-ragu sudah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita meyakini kreasionis. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diciptakan di surga, kemudian apa yang membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk lain yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat-malaikat itu? Kita diberi akal, kita diberi ilmu. Kemudian kita sudah diciptakan, jangan lupa ini ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi memang penciptaan Adam itu tujuannya, misinya adalah menjadi khalifatullah fil ard. Memang tujuannya diturunkan di bumi ini. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, faman hajjaka mongko dene wong kang hajjaka bantah ing sira fihi ing dalem hal kedadeane Adam lan Isa min ba'di ma ja'aka minal ilmi, saking sakmarine wis teka ing ngira apa ilmu, fakul mongko jawaben. Kalau mereka masih membantah kita, apa yang diajarkan dalam Al-Quran di sini? Kul, ngucap sira Muhammad, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Nah ini ngucap sira Muhammad, dawuh sira Muhammad, ta'alau, ayo merinio, nad'u, tak kita ngundang, kita ngajak abna'ana, anak-anak ingsun, wa abna'akum lan anak-anak nyira kabeh, wa nisa'ana lan wong wadon-wadon ingsun, wa nisa'akum lan wong wadon-wadon nyira kabeh, wa anfusana lan awak-awak ingsun, wa anfusakum lan awak-awak nyira kabeh. Tsumma nabtahil, mongko banjur nabtahil. Inilah kata yang kemudian terkenal sekarang disebut sebagai mubahalah. Kalau sampai puncaknya nanti tidak ada lagi jalan, maka solusinya yang ditawarkan adalah mubahalah. Apa isinya mubahalah itu? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, supaya ndadekake laknate Allah temurun marang wong-wong kang padha kadzib, padha nggorohake ing ayat-ayat Allah. Jadi mubahalah itu Gus Nur ya, Gus Nur. Mubahalah, ayo, bawa Al-Quran. Ada ajarannya di Al-Quran. Ada Nabi Muhammad bahkan pernah juga menantang orang-orang kafir ini, dibawa semua. Anaknya, putrinya Nabi Muhammad karena satu yang masih hidup, Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali sebagai menantu, kemudian dua cucu Hasan dan Husain. Ditantang orang-orang kafir ini, ayo, mubahalah sama saya. Kalau kamu yang bohong, maka laknat Allah akan turun kepadamu dan seluruh keturunanmu. Sebaliknya kalau aku yang berdusta, aku yang bohong, maka laknat Allah akan turun kepada aku dan seluruh keturunanku.
ngeper orang-orang kafir, nggak berani, dia mundur. Jadi ini tantangan mubahalah yang disampaikan dalam Al-Quran. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Setuhune kang kaya mengkene iki yakti iku cerita-cerita kang bener. Wa ma min ilahin illallah. Lan ora ana saking pangeran kang berhak disembah illallah kejaba Allah. Wa innallaha lawal azizul hakim. Lan setune Allah iku zat kang maha agung tur maha wicaksana. Fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Mongko lamun mengo sapa wong akeh fa innallaha mongko setune Allah alimun iku zat kang maha ilmu, maha duweni ilmu, maha mangerteni bil mufsidin kelawan wong kang padha seneng gawe kerusakan. Masih berapa menit Pak Wisnu? 5 menit. Kita lanjutkan satu ayat lagi di halaman 528 ayat ke-64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Qul dawa sira Muhammad ya ahlal kitabi he wong-wong ahli kitab ta'alau teka nira mara sira kabeh ila kalimatin marang sijine kalimat sawa'in kang padha bainana wa bainakum antarane kita wa bainakum lan antarane sira kabeh. Jadi ada kalimat yang sama antara kita dengan ahli kitab. Apa kalimat yang sama itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaiku kalimat kang padha antarane wong mukmin wong muslim dengan orang-orang ahli kitab. Itu adalah Allah na'budu illallah. Yen to ora nyembah temenan kita kabeh illallah kejaba maring Allah. Wala nusyrika bihi syai'a lan ora nyekutokake bihi kelawan Allah syai'an ing sawiji-wiji. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Lan yen to ora ndadekake ba'duna sebagian kita ba'dun ing sebagian liyane arbaban pangeran-pangeran min dunillahi saking sak liyane Allah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Fa in tawallau lan lamun padha mengo sapa ngomong kafir faqulu mongko sira kabeh padha ngucap asyhadu ingsun kabeh nyakseni bi anna kelawan satune ingsun kabeh muslimun iku wong-wong kang padha muslim padha Islam nyerahaken awak maring Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun sawa itu ada pada kitab-kitab ajaran-ajaran yang diturunkan Allah sebagai ajaran-ajaran agama samawi, agama yang turun dari langit. Semua ahli-ahli agama, ahli sosiologi agama, ahli filsafat agama, ahli teori-teori agama mempunyai satu kesamaan pandangan bahwa agama samawi, agama yang turun dari langit itu hanya ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini tiga-tiganya membawa ajaran yang sama persis. Apa itu? Tauhid, mengesahkan Allah. Yahudi menyembah Allah, Nasrani menyembah Allah, Islam menyembah Allah. Ini yang disebut sebagai kalimatun sawa, kalimat yang sama, ajaran yang sama. Tetapi orang-orang Yahudi mengkorupsi ajaran-ajaran Nabi Musa. Orang-orang Nasrani mengkorupsi, menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk meluruskan, memurnikan ajaran-ajaran yang asli yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini. Makanya disebut Abrahamic religion, agama-agama Ibrahimi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai agama-agama langit, yang turun dari langit, yang
turun dengan ada wahyu, membawa wahyu. Ini agama-agama dari langit yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama-agama besar di dunia yang kalimatnya itu sama, yaitu kalimat tauhid. Maka di ayat ini disebutkan kepada para ahli kitab. Orang-orang Yahudi Nasrani disebut sebagai ahli kitab yang punya kesamaan ajaran, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.